Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah, Ustadz Ustazah Mandelaban Jombang yang dirahmati Allah, anak-anakku kelas 10, 11, 12, calon orang sukses yang penuh barokah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, tadarrus, qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan gelar muttaqin. Allahumma amin. Marilah pengajian kitab takrib karangan Syekh Abu Suja. Kita mulai dengan Ummul Quran. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila arwahi jamil auliya illah wa ila ruhi sultan auliya illah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, khususan ila ruhi Syekh Abu Suja wa abaina wa ummahatina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah pengajian pada hari kedua ini kita awali dengan penjelasan, karena kemarin banyak pertanyaan sehingga perlu kita jelaskan agar semuanya bisa jelas, tidak ada yang meragukan lagi. Perihal yang membatalkan puasa di dalam kitab takrib ada 10. Kemudian sebagian ulama yang lain ada yang menghitung 9. Ada pula yang menghitung menambahi dengan melahirkan, tidak dijadikan satu dengan nifas. Ada 10 hal menurut kitab takrib yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang anggota badan. Yang dimaksud dengan lubang anggota badan itu apa saja? Yaitu ada 5 macam. 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga, 4 kubul, 5 dubur. Sekarang kita rinci satu persatu. Mulut, memasukkan sesuatu ke mulut itu dengan batasan-batasan yang dinyatakan membatalkan puasa. Sesuatu yang ada di mulut tadi ditelan. Menelan sesuatu, nah itu membatalkan puasa. Selagi sesuatu tersebut tidak ditelan, ya tidak batal. Contoh, nyicipi makanan untuk ibu-ibu yang masak, kemudian dimuntahkan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Ngemut permen pun nggak membatalkan puasa, tapi makruh. Nah itu selagi tidak ditelan. Loh, bagaimana dengan ludah kita, Ustadz? Nah ini nelan ludah itu ada 3 syarat. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, syaratnya ada 3. Yang pertama, ludahnya sendiri. Kalau ludah orang lain yang ditelan itu batal. Yang kedua, ludah masih ada di dalam mulut.
Kalau ludah sudah dikeluarkan dari mulut, itu membatalkan puasa. Contoh, mau ludah dikumpulkan di gelas sehingga ada 1 gelas, dimasukkan freezer. Nanti duhur diminum, ngelak. Nah, itu batal. Yang ketiga, ludahnya masih asli, belum campur dengan sesuatu yang lain. Seperti ludahnya campur permen, campur es krim, langsung ditelan, ya batal. Jadi ludahnya masih asli. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana dengan berkumur, Ustaz? Berkumur itu kan sunnahnya wudhu. Ya tetap sunnah. Tetap kita lakukan. Dengan catatan setelah berkumur, ya kita muntahkan lagi hasil berkumur tadi. Tapi di dalam Fathul Qoribnya dijelaskan setelah zuhur itu makruh untuk berkumur. Dikhawatirkan untuk nanti kita menelannya. Dikhawatirkan kumuran tadi akan kita telan. Oke ya, sudah jelas. Yang kedua, lubangnya adalah hidung. Batasannya hidung bagian atas. Jadi sesuatu itu dimasukkan ke hidung bagian atas. Kalau air contohnya itu sampai nyegrak atau panas. Nah, kalau air tersebut di hidung sampai nyegrak atau panas, maka puasa kita batal. Kalau hanya lubang hidung bagian bawah, ya tidak apa-apa, tidak membatalkan. Seperti ngupil. Upil-upil itu tidak membatalkan puasa. Yang penting upilnya tidak ditelan, baik lewat hidung atau mulut. Kemudian lubang yang ketiga adalah telinga. Telinga bagian dalam. Itu batasannya. Tidak bisa dijangkau dengan jari. Nah, kasusnya yang kita lakukan urek-urek kuping. Kalau pakai jari tidak membatalkan puasa. Kalau pakai katembet itu membatalkan puasa karena katembetnya masuk ke dalam telinga. Yang keempat, ubul atau jalan pipis. Untuk laki-laki itu contohnya lubangnya dimasuki air, maka ya batal, disengaja dimasuki air. Kalau pipis bagaimana ya, cukup diusap saja. Dan bersucinya itu ya diusap dengan tangan atau epek-epek itu aja. Untuk cewek cukup dengan perut jemari atau epek-epek tadi. Jangan dimasuki jari. Kalau dimasuki jari jadinya batal. Lubang yang kelima adalah dubur atau jalan berak. Timbul pertanyaan lagi. Ustadz, saya sakit mata, memakai obat tetes mata, maka puasa saya batal atau tidak? Nah, mata tidak termasuk dalam 5 lubang tadi, maka pakai obat tetes mata di siang hari tidak membatalkan puasa. Anak kecil itu biasanya kalau guyon, nangis dianggap membatalkan puasa. Tidak juga, jadi tidak membatalkan puasa nangis itu. Itu 5 kriteria lubang anggota badan. Selanjutnya yang kedua, memasukkan obat ke kubul atau dubur. Ini sudah kita contohkan kemarin. Dan ini mirip dengan kasusnya yang 5 anggota badan tadi. Contohnya kemarin, nggak bisa beol, nggak bisa kentut, perutnya sakit sehingga dikasih dulkolat duburnya, maka ya batal puasanya. Kalau sakit boleh tidak puasa, ya kita tinggal mengganti di hari yang lain atau qadha. Nomor 3, muntah yang disengaja. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Untuk muntah yang tidak disengaja bagaimana? Ya tidak batal. Nah, ini seperti
Ustazah EM atau Ustazah DA yang hamil muda, insya Allah sering muntah di siang hari. Masak bau sedikit muntah, apa sedikit muntah. Itu muntahnya tidak disengaja, ya tidak batal. Naik kendaraan muntah atau mabuk istilah teman-teman. Itu juga tidak membatalkan puasa karena bukan muntah yang disengaja. Dengan catatan, habis muntah yang tidak disengaja tadi harus berkumur dengan air. Sudah beres, kita lanjutkan puasanya. Kemudian kalau berkumur dengan air ludahnya, ya batal karena air ludah tidak bisa membersihkan kotoran muntah tadi. Karena kotoran muntah itu najis, sehingga yang kita telan najis, jadi batal. Jadi harus berkumur dengan air yang suci. Tidak boleh berkumur dengan es, berkumur dengan yang lain. Ya air yang suci dan mensucikan. Ustadz, bagaimana ketika kita lupa memasukkan sesuatu, contoh makan minum tapi karena lupa, bukan disengaja, itu rezeki. Kalau makan minum karena lupa, ya tidak batal, kita lanjutkan. Cuma kita harus berkumur setelah makan tadi. Ingat kalau kita ternyata puasa, ya langsung kita berkumur. Yang keempat, yang membatalkan puasa itu jima atau wati, atau berhubungan suami istri di siang hari yang disengaja. Itu batal puasa kita. Dan dosanya besar sekali. Nanti kita jelaskan di belakang, ada keterangan sendiri. Walaupun sebentar, jimaknya itu juga batal. Batasannya hasyafahnya suami itu masuk farji. Sudah batal sang suami tadi. Kalau istri tersentuh sedikit saja farjinya oleh hasyafah, maka sudah batal. Tidak keluar mani, tapi jima juga batal. Jima dengan binatang, itu sudah kategori juga zina, juga batal puasanya sama. Nah, timbul pertanyaan, kata Ustadz Aha. Saya agak sedikit genit Ustadz, suka mencubit istri saya walaupun puasa. Sampai mencium, bagaimana, batal apa tidak? Tidak, puasanya tidak batal. Tapi hati-hati, sebaiknya kita jauhi. Karena itu nanti berbahaya, keterusan, kebablasan bisa terjadi jima. Nah, ini kita hindari semacam itu. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah keluar air mani. Walaupun tanpa berhubungan, keluar air mani itu dengan disengaja, walaupun tidak berhubungan suami istri. Yang disengaja keluar air maninya itu batal puasanya. Contoh, onani. Bersentuhan kulit saja, laki-laki perempuan bersentuhan kulit biasa tangan dengan tangan. Kok ada syahwat kemudian mengeluarkan air mani, itu batal. Kalau keluar air mani tidak disengaja, tidak batal. Contohnya tidur di siang hari kemudian mimpi. Nah, mimpi basah itu tidak batal karena keluar air maninya tidak disengaja. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid. Khusus untuk perempuan, kurang 10 menit maghrib tiba, ternyata sang perempuan tadi haid, datang bulan, maka puasanya batal. Wajib mengqadha di lain hari, 1 hari tersebut, tapi tetap mendapatkan pahala puasa. Yang ketujuh nifas. Untuk perempuan juga, itu mengeluarkan darah setelah melahirkan, itu juga membatalkan puasa. Yang kedelapan itu melahirkan. Nah, melahirkan orang kuat karena alumni Man 8, anak-anak 10 tahun kemudian sudah punya suami, hamil, kuat puasa terus sampai mau melahirkan, ternyata jam 5 sore melahirkan, maka puasanya batal.
Yang kesembilan yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila. Hilang akal itu ada 3 bentuk kriteria hilang akal. Yang pertama, gila, majnun, crazy. Walaupun gilanya sebentar. Waktu sahur masih waras, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, siang hari selama 1 jam gila, benar-benar gila. Itu batal puasanya. Hilang akal yang kedua adalah pingsan atau semaput. Semaput ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, batal puasanya kalau pingsannya sehari penuh. Contoh, setelah sahur pingsan atau semaput, sadarnya isya, maka puasanya tadi batal. Yang kedua, pingsan tidak membatalkan puasa kalau pingsannya sebentar. Contoh, setelah sholat subuh pingsan, pukul 7 sadar, maka puasanya tidak batal. Bisa dilanjutkan. Yang ketiga kategori hilang akal adalah tidur. Lah tidur itu hilang akal yang tidak membatalkan puasa. Walaupun tidurnya panjang, habis subuh tidur, bangun-bangun sudah maghrib. Itu tidak batal puasanya. Urusannya sholat nanti beda ya. Ya cuma keterlaluan lah, masa tidur seharian penuh. Yang membatalkan puasa yang ke-10 adalah murtad. Keluar dari agama Islam. Tidak mengakui rukun Islam. Tidak mengakui rukun iman. Menambahi rukun Islam, rukun iman. Tidak mengakui surga. Tidak mengakui neraka. Menghina Nabi Muhammad SAW. Dan lain-lain. Itu termasuk murtad. Maka puasanya batal. Setelah kita jelaskan 10 perkara yang membatalkan puasa tadi, ternyata barusan ada yang bertanya. Itu tetangga saya tidak melahirkan, tapi keguguran atau kentrakan. Maka puasanya batal atau tidak, Ustadz? Nah, melahirkan baik berupa bayi atau bakal bayi, itu tetap puasanya batal. Yang dimaksud bakal bayi tadi keguguran itu. Nah, demikian penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lanjutkan dengan sesuatu yang disunahkan di saat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunnahaken fi shaumi ing dalem poso apa salah satu asya'a 3 pira-pira perkara. Nomor 1, ta'jilul fitri, nyepetaken buka. Wa ta'khirus sahuri, lan ngakhirno sahur. Watarkul hujri, lan ninggal kang ala. Bayane minal kalami saking guneman. Ada 3 perkara menurut kitab takrib yang disunahkan waktu puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila maghrib tiba. Yang kedua, mengakhirkan sahur sekitar pukul 3:30 sampai jam 4. Yang ketiga, meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang jelek, perkataan yang tidak berguna. Nah, ketiga hal tersebut kesunahan di saat kita berpuasa. Kalau puasa Ramadan bagaimana, Ustadz? Nah, menurut Kiai Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kitab Nihayah itu dijelaskan ada 10
saat Ramadan ada 10 hal yang disunahkan. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Ya kira-kira 3:30 sampai jam 4. Kenapa sahur diakhirkan? Rasulullah bersabda, di dalam sahur itu ada barokah. Di antaranya agar kita kuat karena baru makan, agar kita sehat karena baru minum susu dan lain sebagainya. Itu sunnah. Sunnah yang kedua, menyegerakan berbuka ketika maghrib tiba. Nanti jangan salah paham. Dianggap menyegerakan berbuka, aku sudah lapar, jam 2 siang, lesu buku ae, kata kitabnya menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu ketika maghrib tiba. Sunnah yang ketiga adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang anak-anak sudah hafal semua itu. Yang keempat, sunnahnya mandi besar sebelum terbit fajar. Nah, ini melebihi cuci tangan. Ya, ini sebaiknya kita lakukan sunnah ini agar tidak ngantuk. Kita sudah bersih suci, juga insya Allah bisa terhindar dari corona. Yang kelima, menghindari perkataan kotor. Menghindari perkataan kotor, perkataan yang tidak perlu, perkataan yang dianggap itu sia-sia, apalagi perkataan yang jelek. Itu kita tinggalkan. Yang keenam, menahan diri dari godaan atau hawa nafsu. Contoh, melihat TV, film percintaan. Nah, ini banyak digemari oleh anak-anak ini. Tolong ditinggalkan ini. Kita sunnah meninggalkan. Contoh, drama Korea, Hollywood, Bollywood, film-film yang berbau percintaan, itu disunahkan untuk ditinggalkan ya. WA, Facebook, IG yang berbau percintaan, juga berbau marah dan lain-lain, itu sebaiknya kita tinggalkan. Karena kita mendapat pahala kesunahannya. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Gemar sedekah. Nah, ini monggo kita biasakan untuk gemar sedekah semampu kita. Karena kata Rasulullah, sedekah itu tadfa'ulil bala. Bisa terhindar dari bala, belai, wabah. Dan juga insya Allah akan terhindar dari corona. Ayo, gemar sedekah semampu kita. Yang kedelapan, iktikaf di masjid. Berdiam diri di masjid dengan membaca zikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Itu disunahkan di bulan Ramadan. Ini sangat terkenal ketika iktikaf Ramadan di 10 hari terakhir. Itu sunnahnya 1 bulan penuh. Bahkan di luar bulan Ramadan pun iktikaf di masjid itu hukumnya juga sunnah. Yang kesembilan, tadarrus Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Ya kalau anak-anak man 8 itu minimalnya 1 day 1 juz. Nah, itu 1 bulan 1 kali khatam. Minimal, syukur-syukur setiap 1 kali sholat 1 juz. Alhamdulillah. Kita contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan rata-rata khatam 60 kali. Subhanallah. Berarti 1 hari khatam 2 kali Imam Syafi'i. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Swargoe awe-awe, nyeluk-nyeluk sampean yang talil Quran. Kita sangat dirindukan oleh surga. Berarti fa insyaallah kita calon penghuni surga. Allahumma amin. Yang ke-10 sunnahnya adalah istiqomah menjalankan amalan-amalan sunnah. Demikian tadi 10 amalan sunnah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Namun masih banyak amalan-amalan sunnah yang lain yang juga sangat utama.
seperti Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Sholat tarawih itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjaga kesunahan, melaksanakan dan mengistiqomahkan sehingga kita benar-benar dekat dengan Allah, kita benar-benar akan mendapatkan gelar muttaqin dan kita bisa menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga kita senantiasa dikaruni oleh Allah hidayah, senantiasa diberi rahmat, ampunan dan itqum minan nar. Semoga kita semua dijauhkan dari bala, wabah dan mara bahaya serta corona. Amin 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 ya rabbal alamin. Marilah pengajian ini kita tutup dengan Ummul Quran dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.